Guys, jumpa lagi dengan saya Juan Arja tentunya di channel Live TV. Oke, kali ini segmen kita sedikit berbeda, agak sedikit creepy padahal enggak, Iya, tapi ya maklum lah ya, ya, coba-coba buat menghibur lah, sedikit. ya guys. Jadi kita di sini mau menceritakan pengalaman horor yang bisa dikatakan horor, bukan berarti horor guys ya, yang bisa dikatakan horor dari ketiga teman saya di sini, saya dan teman-teman saya. Di sini kita akan membagikan cerita-cerita kita yang bisa dibilang horor, dan kita mulai ceritanya dari sebelumnya perkenalan dulu. Ini dari Mas siapa namanya? Gagan Sulandana. Mungkin kalian sudah pada tahu ya guys, karena ini sudah sering masuk di YouTube saya. Dan teman saya yang satu lagi Ilham. namanya Ilham. Wajar guys, kita agak sedikit lelah karena kita itu tag-nya jam 3 pagi guys. Wajar ini sebenarnya ngantuk guys, tapi demi kalian tidak apa-apa lah, kita Lapar. lakuin. Nanti langsung bisa kita mulai. Oke, Jadi dari kita kamu dulu. dari Mas Gagan. Dari kamu dulu dong. Nanti gua bisa menyusul ceritanya. Enggak dong, lu dulu lah. Aku coba dicek. Belum beres. Sebenarnya sih gua tuh nggak tahu guys cerita apa, tapi pernah ada satu kejadian. Mungkin ini masalah yang bisa kita mulai dari saya yang pertama. Jadi ini tuh videonya tidak terlalu lama-lama seperti paranormal experience yang lainnya. Ini cerita singkat yang bisa dibilang horor gitu ya. Jadi kalau kalian miranya nggak horor, tapi ya wajar karena saya itu tidak bilang horor sama sekali. Ceritanya bisa dibilang. Oke, kita lanjut ke alurnya. Yang pertama adalah saya yang cerita. Jadi itu dulu saya pernah atau lupa saya, sekitar masih ya nggak lama sih, cuma tuh apa nih guys, lupa gue. Tuh, mana sih lu? Lu dulu lah. Oke, dari gua. Dulu gua pernah guys. Lu jangan tidur lagi. Gua kalau nggak salah itu lagi berak ya. Iya, lagi berak. Gua lagi berak. Serius dong anjing. Gue serius. Mantap. Lagi berak ya. Tapi agak konyol sih kalau dibicarakan seperti ini. Emang dia tuh udah konyol guys. Ceritanya tuh wajar kalau dia konyol. Gua mau cerita. Oke, lanjut. Gua lagi berak gitu. Jam kalau nggak salah jam Keren banget. belum. Oh belum ya? Kalau nggak salah itu jam 2 malam. Itu dari malam Jumat. Udah Jumat ya gue lagi. Gua berak ya. Lagi itu gue ngomong apa sih? bentar. Itu gue jam 2 malam berberak, tapi agak nggak berani gitu loh, agak berani sedikit ya, namanya juga kebelet ya, gue beraniin begitu. itu namanya ngomong. Ya kan karo omong kok kan. Jule mau omong nih yo rasa mengacaukan aku ngomong dulu meneng kok tikat kita itu ini tuh memang gini guys orangnya. Oke, kita kembali lagi Iya ke ya. cerita kita.
ya gue printing ya jam 2 malam, ya pagi lah, jam 2 pagi. Ya namanya gue itu lagi kebelet banget habis makan pedes kayaknya, ya habis makan pedes itu gue berjalan aja. apa ini, gue berjalan ya dari jam 2 pagi itu kan di kosan gue kan kamar mandinya di luar itu. Kos murah itu pasti guys. Ya namanya anak-anak ya anak gitulah Miskin guys. gak ada duit ya itu gue baru anak barulah di situ ya, jadi kayaknya hantu-hantunya belum mengenal gua ya itulah. Nah kembali lagi di cerita tadi ya, gua berjalan sekitar 10 meter lah dari kosan gua. Nah itu gua itu agak merinding kalau jalan malam-malam sendiri. Nah itu gua agak merinding sedikit ya, namanya manusia ya, cupu tadi manusia. Ya gue berjalan dari kosan gue itu sekitar ya 10 meteran lah, kamar mandi kan di luar. Nah kayaknya kan gue orang baru di situ, nah jadi hantu-hantunya itu belum mengenal gue jadi situ dari kosan gue tadi gue berjalan. Nah kalau gue berjalan sendiri itu malam-malam gue agak merinding sih kalau malam-malam gue agak sendiri ya, namanya manusia kan ya, dan gue masih baru di situ. Nah ya wajar lah kalau agak takut. Nah gue nengok ke kanan ke kiri dan itu kayak apa ya, kayak kedenger suara orang itu apa sih, bukan cok, apa ya, yang tukang itu loh, yang kayak tinggal palu ya, orang lagi mukul palu getok ya itulah yang getok palu itu. Tapi kalian bisa bayangkan dah, jam 2 pagi ada orang ngetok palu kayak bikin bangunan gitu. Bentar, tapi sekeliling rumah lu itu wilayah apa? Kalau ya apa kayak perumahan gitu, perumahan. Nah kalian bisa bayangkan sendiri. Nah itu gua malah biasalah bikin positif sedikit. Mungkin karena kecapean kan? Ya enggak juga sih ya enggak, kalau capean kan lagi corona tuh. Nah gua feeling paling wong anu lah, apa sih, wong tanda gawe ngembur. Nah gua ya namanya anu ya langsung masuk kamar mandi tapi kamar mandinya itu nggak ada lampu, jadi gelap sama sekali gelap. Terus gimana? Pakai senter HP dong, pakai senter HP Kayak tahun 90-an gitu. Nggak ada senter cok pakai HP cok. Ceritanya agak sedikit pas lucu guys. Nah gue berak di situ. Nah tapi salah satunya lagi ketokannya tuh makin kencang. Dan gue di situ agak takut karena gue ya orangnya agak banget penakut sedikit sih, tapi yang nggak penakut alay gitu sedikit. Nah dari situ gue berpikir anjir ini beneran apa enggak ya gitu. Terus gue ya gak relevan lah, santai namanya juga berak kan juga santai. Oke. Gue relax di situ, tapi ada ketokan itunya langsung hilang, dan ada jejak kayak orang jalan gitu loh, 2 orang di depan gua, prok serak. Nah gua panik dong, gua bilang kan kamar mandinya kan cuma 1, nah itu depan kosan gua cuma 1. Gua bilang sek bro, sek ngiseng gitu, nggak bahasa Jawanya gitu.
Kalau nggak tahu artinya itu artinya Nanti bentar, nanti bro, ditaruh bentar, bro. dikasih tahu ya. Ya. Oke. Ya lanjut. Nah gua tapi biasanya kalau orang situ gua gituin biasanya nyaut yo yo oh no gitu. Nah terus tapi itu nggak nyaut sama sekali. Nah gua kira paling orangnya anu lah, kan jam 2 malam kan ya, ya Jadi, orang namanya ya itulah. iseng. Oke, berlanjut. Nah itu gua panggil dia nggak anu apa, nggak nyaut sama sekali. Nah terus gua ya lanjutin berak gua tadi lah. Nah gua lanjutin, tapi makin lama makin agak horor lah, agak suasananya itu agak ngeri, gua merinding, gua pegang bulu kuduk gua merinding gitu. Terus ada jalan lagi di depan gua, tapi satu orang bukan 2 orang, tadi kan 2 orang, tadi 1 orang lewat kembali lagi ke depan itu kamar mandi gua. Cuma lewat doang sih, tapi yang nggak tau lah, jam 2 pagi namanya. Nah terus gua itu kan gua apa itu mau menyalakan itu menyalakan keran. Nah terus gua ya cebok baru gua selesai gua keluar. Nah tapi gua lupa matiin itu keran, gua lupa matiin keran. Terus gua kembali lagi terus gua mau matiin. Nah kan gua udah matiin, tapi gua pergi lagi, kerannya hidup lagi. Nah itu yang nggak masuk otak gua itu di situ, kerannya tuh hidup lagi. Nah terus gua kembali lagi ke itu kamar mandi gua, terus gua matiin lagi. Nah terus gua kembali lagi ke kamar gua. Nah terus udah selesai sampai situ cerita gua nggak sampai ketemu hal-hal yang aneh gitu lah, jangan sampai lah, takut gua. Buset. Terus yuk silakan Oh aja. siapa lanjut. Jadi kita lanjut. Benar. Menurut kalian cerita dia bagaimana, guys? Ya kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa sih, itu cuma cerita doang dari gua, pengalaman gua selama gua di kosan. Kami di sini tidak menuntut kalian untuk percaya atau tidak. Jadi ini hanya sharing mengenai pengalaman. Jadi kita lanjut yang kedua, Ya, karena silakan. kita durasinya agak lama-lama, guys. Kita cepat. Bisa turun. Ya, lanjut Mas Yayas, bisa dipanggil Ilyas. Dia itu dari tadi tidur ya, guys. Kita langsung dengerin ceritanya. Dari mulai ya. Ayo Terus lanjut, kita dengerin pasti. Orang rokok tuh ya. Ya ada, Cok. Nenek. Oke, ini cerita dari saya nggak terlalu lama sih, dari 2019 kayaknya. Saat liburan saya sama teman-teman saya main ke Jogja. Terus di situ saya cari penginapan, alhamdulillah sih dapat. Tapi Ya enggak tapi sini ada. Oke, waktu liburan sekolah maaf guys ya kalau suaranya ada suara saya kemudian ke sana. kita. Lanjut. Oke, saya lanjut. Saat liburan sekolah, saya sama teman-teman saya itu pergi ke Jogja. Dan di sana itu saya nginep sekitar 3 atau 4 hari lah sama teman-teman saya. Itu orang 8 ya. Orang 8, terus saya cari tempat buat nginap. Itu alhamdulillahnya itu dapat di perumahan tempat
tempatnya saya kurang tahu ya, kalau nggak salah di dekat terminal lupa saya namanya di Jogja itu. Terus waktu itu saya sama teman-teman saya ya sampai di perumahan itu, saya langsung mandi, teman-teman mandi terus makan, terus kita keluar ke keliling-keliling Jogja ke alun-alun, terus kita pulang istirahat buat besok jalan lagi. Tapi anehnya di sana waktu jam berapa ya, sekitaran jam setengah 2 atau jam 2 saya lupa ya, pagi. Oh, ya. itu malam. Kan itu di belakang ini perumahan ya, di dalam perumahan itu ada kos-kosan. Nah di situ kalau nggak salah ada dua kamar yang lampunya masih hidup, nggak tahu itu ada orang atau enggak. Tapi di garasi itu ada banyak motor, pikiran saya tuh pasti ada orangnya. Tapi Terus itu teman-teman saya sudah pada tidur, ada satu yang bangun, tapi dia nggak mau ceritanya waktu pagi, waktu kita mau jalan, dia cerita semalam apa ada yang mandi. Kita kaget dong, dan kita udah pada tidur dan teman kita tanya apa semalam sudah ada yang mandi. Terus kita tanya-tanya lagi, itu dengernya jam berapa ya? sekitar jam setengah 2 atau jam 2 ya. Terus saat itu teman saya bilang dong nggak ada, semua pada tidur. Terus teman saya yang tanya itu diem. Habis itu kita jalan-jalan ke Jalan Malioboro, keliling-keliling. Habis itu kita pulang, kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 kita pulang nyampe ke perumahan itu malam ya malam. Terus kita cerita di situ, kita habis mandi makan, terus kita ngumpul ceritain itu. Tapi cuma nggak 1-2 orang aja, ternyata teman saya ada yang rasa juga tapi nggak mau cerita. Habis itu kita ceritain semua unek-unek kita di sana, dan benar malamnya kita diganggu lagi, yang air keran nyala, lampu nyala sendiri, ada orang gedor-gedor pintu. Kita semua ngumpul di satu kamar, jadi kita nggak tidur, kita ngumpul sampai pagi. Terus kita paginya prepare, terus kita pulang. Nggak sampai itu aja, di jalan juga ada gangguan. Itu di sana berapa hari? Kira-kira 2 atau 3 hari ya di sana. 2. Berapa malam? 2 atau Ya kayaknya 2 malam. 3 hari. Terus kita pulangnya ya ada gangguan, kita nyasar di pegunungan tuh tempatnya mangrove-nya. Kita nyasar, terus di situ ya ada banyak gangguan lah, ada yang melihat pocong lah, genderuwo, banyak lah. Terus intinya sampai rumah itu pagi, jam 6 pagi kalau enggak jam 7 pagi. Dalam keadaan Selamat lah, alhamdulillah selamat. Akhirnya ya, tapi enggak apa ya, bisa buat pengalaman lah mungkin. ya. Begitulah cerita saya. Oke.
itu cerita dari Mas Ilyas. Mungkin kalian bisa bilang serem atau tidak, tapi itu kenyataan. Oke, sekarang lanjut giliran saya yang bercerita. Ini sedikit agak mistis ya guys, jadi kalian harus menyimak baik-baik. Kemarin tuh saya pakai saya oke. Oke, langsung aja giliran saya yang cerita. Jadi kemarin gue lagi mau keluar itu kan keadaan saya kan di rumah tuh gak bisa tidur rasanya. Jadi jam 11 malam tuh saya tuh memutuskan untuk main ke rumah teman saya, dan di situ semua pertama nampak normal seperti biasa, tidak ada rasa-rasa yang mencurigakan. Lalu saya keluar ke rumah teman saya, dan sampailah di rumah teman saya. Di sana saya hanya berdua sama teman saya. Itu tuh rumahnya enggak jauh, sekitar 1 bulan, dan itu ya lihatnya jalannya itu serem banget, hutan-hutan gak ada rumah gitu. Oke, setelah saya bersama teman saya berdua tadi, saya tuh ya main game, terus tuh sampai jam setengah 1 guys kalau nggak salah. Itu yang pertama ya, itu ada orang kan, rumahnya tuh depan tuh ya guys, sawah. Depan itu sawah yang sangat luas, jadi depan tuh nggak ada rumah sama sekali, ya gelap sawah gitu. Terus pada jam setengah 1 itu saya sama temen gue dengar suara orang cewek itu kayak menangis gitu, tapi agak jelas agak enggak gitu guys. Ya mungkin gue sih mikirnya mungkin suara HP temen gue kali, tapi temen gue itu ya sama juga guys, dengar juga, padahal itu enggak putar apa video apa sama sekali. Jadi jam setengah 1 guys, bayangin lu, bisa gak sih ada suara perempuan nangis. Dan lebih parahnya lagi, itu 10 menit lagi tuh ada itu genteng rumah temen gue tuh kayak ada dilempar batu, dan batunya itu nggak cuma satu guys, ada kayak banyak itu, jadi dilempar tuh sampai suaranya kotok. Dan gue tuh mati kaget dong ya, sedikit gue tuh langsung tanya apa sih, langsung tanya gitu. Dan teman gue tuh jawab ya nggak tahu lah, orang kita lagi di sini. Nah di situ saya tuh mulai agak merinding, tapi ya namanya main kan nggak berpikiran gitu guys. Tapi ada lagi, itu di depan rumah dia kan ada sawah, itu sawah kan becek kan, itu di situ ada kayak orang lari kan, kalau becek kan ada kayak suara airnya gitu ya guys, ada suara orang lari di sawah itu, jadi kayak cepet tuh. Terus saat gue sama temen gue udah merasa penasaran banget, apa sih ini, terus gue cek dong apa suaranya tadi, apa yang digenteng. Kita lihat, dan kita tuh tidak menemukan apa-apa pada saat ngecek itu. Dan kita lanjut bicara, berbincang-bincang santuy sama teman-teman, ya cuma berdua sih. Terus sampai jam 2:30 pagi
dan saya tuh langsung mau cabut pulang. Dan parahnya lagi, pada saat gue pulang mau sampai rumah tuh kan, rumah gue tuh kan masuk gang gitu ya. Sebelum masuk gang itu kan masih kayak hutan gelap-gelap, namanya kan sudah jam 2:30, gak ada orang, rumah juga sudah pada mati lampunya. Itu tiba-tiba tuh motor gue mogok, entah kenapa, padahal nggak pernah sama sekali. Itu yang bikin gue tuh merinding banget asli guys. Dan ternyata saya tuh apa, coba kan saya sudah mikirnya tuh ngawur pokoknya guys, starter nggak bisa. Terus dan agak lama itu saya mulai dorong motor saya, terus ada yang kayak ada yang bisikin tuh gini dia bilang, ayo saya bantuin, tapi kayak pakai bahasa Jawa guys. Itu gini kalau bagi bahasa Jawa, boleh tak ewangi gitu guys. Otomatis gue merinding banget tuh, asli merinding banget. Dan gue langsung dorong motor gue secepat-cepatnya, dan alhamdulillah motor gue nyala. Tapi itu saat perjalanan saya pulang sudah masuk gang, saya nggak sengaja itu noleh ke spion, ada kayak nenek-nenek gitu guys, nenek-nenek tua banget, dia tuh kayak mau nekuk saya tuh guys. Terus gak lama kemudian saya tuh mau noleh ke belakang dan langsung kayak kaget gitu guys, ternyata cuma mimpi guys. Emang mimpi saya tuh emang serem-serem, tapi jangan khawatir, itu cuma mimpi, jadi tidak Anjing jadi tidak beneran, cuma mimpi, insya Allah tidak terjadi. Oke, cukup sekian. Ini youtuber bangsat guys, jangan ditiru. Oke, Kan horor toh bro. Cukup sekian video paranormal experience dari kita bertiga. Kalau kalian suka boleh di like, kalau enggak ya usah, enggak apa-apa. Kalau kalian setuju kita bikin part 2 nya, silahkan komen di kolom komentar. Dan pastinya follow Instagram kami bertiga, jadi follow gua. Oke, sini deskripsi juga ada. gua butuh kalian guys. Dan yang utama, dan jangan lupa subscribe-nya, karena ya subscribe aja lah, kalau nggak mau juga apa-apa, kita tidak memaksa, pokoknya yang penting subscribe, karena kita akan ngupload video keseruan lainnya. Tunggu di next video selanjutnya. Kalau kalian suka silahkan tulis di kolom komentar, harus bikin lagi atau enggak. Oke guys, tutup ya. dia mau closing, oke silahkan. Oke, sekian dari kami cerita horor yang kami alami. Walaupun bisa dibilang horor. Siap. Sekian dan terima kasih.